حي على الفلاح. Pada tahun 1901 itu muncul suatu organisasi Islam pertama. Dikatakan organisasi modern, yaitu Jamiatul Khair. Jamiat Khair itu lahir tahun 1901, tetapi disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi akta resmi itu di tahun 1905. Pada zaman itu belum ada organisasi-organisasi Islam. Baru Jamiatul Khair. Di situ juga banyak tokoh-tokoh nasional yang menjadi anggota Jamiatul Khair. Kalau kita lihat Kiai Ahmad Dahlan itu juga anggota Jamiatul Khair. Iya. Jadi yang sekarang setelah itu mendirikan Muhammadiyah. Iya. Lalu banyak lagi tokoh-tokoh yang juga menghasilkan atau melahirkan pengurus-pengurus syarikat Islam zaman dulu, syarikat dagang Islam, syarikat Islam. Karena para pengusaha, tapi dia terikat dengan satu ikatan yang ingin memajukan pengusaha-pengusaha Muslim zaman itu, makanya dibentuk syarikat dagang Islam. Berkembang dari itu, Jamiatul Khair mulai diawasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Di situ gabungan antara para masyaikh dengan para sadah bersama-sama di Jamiatul Khair. Kalau kita ada keluarga Al-Balwael, Al-Basandid, itu pengurus-pengurus juga Jamiatul Khair. Di samping ada Abu Bakar Al-Attas, Abu Bakar Al-Habsyi, dan ada 3 Abu Bakar yang terkenal, Abu Bakar Al-Habsyi, Abu Bakar Al-Attas, Abu Bakar bin Syahab. Itu semuanya dari Dzurriyah yang membentuk organisasi itu untuk memajukan sebenarnya para keturunan Hadrami yang ada di Indonesia pada waktu itu, dan baik dari kalangan masyaikh maupun dari kalangan para sadah bersama-sama untuk majukan. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melihat bahwa ini merupakan ada embrio-embrio yang membahayakan, karena takut untuk mengadakan para pemuda, artinya menggerakkan para pemuda untuk satu kemerdekaan. Nah, setelah berjalannya waktu, para tokoh ini juga ada membentuk organisasi-organisasi. Dari situ lahirlah ada Muhammadiyah. Lahirlah juga Al-Irsyad. Dari situ juga lahir juga Nahdlatul Ulama banyak. Dan pada saat kita melihat bahwa pengaruh organisasi ini makin besar, berkembangnya Islam mulai terorganisir, pemerintah Belanda tidak senang dengan hal itu. Tidak senang dengan organisasi-organisasi. Karena itu Jamiatul Khair pada akhir tahun 1929 itu diberhentikan sebagai organisasi Islam ormasa, tapi boleh dilanjutkan sebagai bagian dari organisasi yang hanya fokus kepada pendidikan. Nah, sebelum itu para pendiri Jamiatul Khair melihat karena Jamiatul Khair mulai banyak dibatasi, membentuk organisasi yang lain yang dikatakan Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Rabithah Al-Alawiyah mengikat para keturunan habaib ini, Dzurriyyah Rasul, para sadah, menjadi satu ikatan yang kuat agar semua langkah-langkahnya terorganisir. Jadi Rabithah Alawiyah itu arti yang tadi ditanyakan merupakan ikatan para keluarga besar Alawi, Dzurriyyah Rasul yang ada di Indonesia, dimulai di Jakarta. Setelah itu juga ada buka cabang yang ada di Pekalongan dan ada juga di Solo. Itu di Rabithah Alawiyah. Lalu para keluarga Alawiyin ini juga menyadari bahwa karena pengawasan pemerintah Belanda ketat, ada juga yang membuat organisasi-organisasi lain yang sifatnya fokus kepada pendidikan, tapi dinamakan lain supaya tidak kelihatan. Timbulnya ada Al-Khairiyah yang di Surabaya, ada juga Muhammad Mahdhar itu yang ada di Bondowoso. Nah, ini merupakan satu bagian di mana tujuan Rabithah ini sudah mulai
berjalan. Apa tujuannya? Mengorganisir, ya, memadukan semua langkah-langkah dakwah dan yang lain-lain agar semua langkahnya benar-benar terpadu bersama-sama. Zaman itu sudah ada kesadaran itu. Jadi kesatuan dalam berdakwah juga tujuan utamanya mereka itu. Mereka itu untuk memajukan dakwah, tapi dakwah yang tidak sendiri-sendiri. Karena beliau-beliau itu sadar bahwa setiap dakwah yang terpecah-pecah tidak mempunyai kekuatan. Iya. Karena itu kebersamaan ini mulai terlihat, dan pada waktu itu juga pemerintah kolonial Belanda mulai mengawasi. Tetapi untuk apa? Untuk bisa sedikit mengkombinasikan langkah-langkah itu, dibuatlah bidang-bidang sosial. Gitu. Nah, bidang sosial berjalan, melihat juga banyak item yang dari keluarga besar Alawiyin ini banyak. Karena itu dengan pendiri yang sama tahun 1931 mendirikan Darul Aitam. Yang ada di Darul Aitam ada di sini dan ada di Pekalongan juga. Nah, Darul Aitam ini namanya Yayasan Darul Aitam Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Nah, itu tahun 1931. Jadi tujuan dari pembentukan Rabithah Alawiyah, nomor satu tentunya akan melebarkan dakwah Islamiyah. Kedua, meningkatkan kesejahteraan para keluarga Alawiyin. Jadi yang tadi saya katakan bahwa tujuan ini nomor satu tentu ada tujuan dakwah. Tujuan dakwah untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Lalu ada yang kedua, meningkatkan kesejahteraan para keluarga Alawiyin dan juga keluarga Masyaikh, dan juga tidak hanya terbatas pada keluarga Alawiyin, tapi keturunan Hadrami yang ada di sini. Jadi fokus utamanya kepada para duriyah dan juga keturunan mencakupi Hadrami. Semua orang-orang yang dari negeri Hadramut yang berhijrah ke Indonesia ini. Ini program atau tujuan ini mencakup juga bagaimana kita mensikapi atau membantu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pada saat itu pernah ada dari banyak pengungsi masuk ke Indonesia. Pengungsi itu dari banyak termasuk dari Timur Tengah. Rabithah mengambil inisiatif menampung mereka, langsung juga mengkoordinir para tokoh yang ada di sini yang berkemampuan untuk membantu, dan mengosongkan sekolah-sekolah di samping untuk pendidikan, sorenya digunakan untuk penampungan. Jadi kita dalam hal ini Rabithah pada zaman itu sudah mulai masuk kepada bidang-bidang sosial. Nah, jadi antara lain dari bidang dakwah, lalu juga bidang sosial, lalu juga hal pendidikan. Nah, pendidikan ini tidak harus dengan sekolah yang namanya Rabithah Alawiyah. Mungkin di Solo namanya Rabithah Alawiyah. Ada yang khusus dinamakan Rabithah Alawiyah, ada juga dengan nama-nama lain. Tetapi semua pendirinya bagian dari tokoh-tokoh Rabithah ini. Alawiyin. Jakarta Jamiatul Khair, Surabaya Al Khairiyah. Itu semua hasil dari para keturunan Rasul, para Sayyid yang ada di sini bersama-sama. Jadi kalau kita lihat tujuannya, sebenarnya tujuannya sangat mulia. Meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua juga berikan pendidikan, karena zaman dulu pun para pendahulu kita sudah menyadari dengan peningkatan sumber daya manusia ini, pendidikan ini merupakan keharusan untuk maju ke depan. Tanpa ini tidak bisa, apalagi pada saat itu dibawa misalnya dari Yaman, dari Hadramut ke sini, ada interaksi juga, interaksi budaya, interaksi dari sisi sistem pendidikan yang ada di sini. Karena itu dikombinasikan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, sehingga lulusannya bisa mampu menghadapi zaman di kemudian hari. Itu tujuan Rabithah Alawiyah. Dan ada satu tujuan lagi, yaitu melestarikan nasab. Melestarikan nasab. Garis keturunan. Untuk apa? Bukan untuk bangga-banggaan. Itu merupakan bagian agar masing-masing para keturunan menyadari dari mana usulnya dan bagaimana tanggung jawabnya ke masyarakat. Jadi kalau ada dari keturunan Alawiyin yang berbangga-bangga dengan nasab,
dengan nasabnya. tanpa memberikan satu kontribusi yang baik, akhlak yang baik, itu percuma. Itu percuma. Kita tidak, Bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Rasul SAW juga. Jadi juga itu bukan tujuannya untuk membeda-bedakan antara bukan, ras. sama Kita sekali. berbeda dengan mereka. Karena atau Islam tidak mengenal kasta. Nah, Tetapi itu justru untuk mengetahui sumber berasal dari mana. Berasal dari mana, Lalu asal tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab seorang sada, seorang katakanlah kalau sekarang dikatakan Habib, itu jauh lebih besar. Kalau dia harus memberikan satu uswah, keteladanan kepada umat. pada umat. Bukan harus minta dihormati, Minta dihormati. tidak. Justru harus menghormati. Kita menunjukkan akhlak yang baik dalam hal ini. Itu yang perlu dijamkan. Dan ini juga harus disadari oleh semua anggota besar keluarga Rabitatul Alawiyah, keturunan Alawiyin yang ada di Indonesia. Kita bersama-sama dengan umat, dalam hal ini kaum umat Islam ini, di mana kita hidup sekarang menjadi warga negara Indonesia, kita harus sadar bahwa kemajuan ini harus dicapai bersama-sama.